Miepras, berjumpa dengan saya di Langit Miepra Podcast dalam segmen Meaning Miepra in the Morning. Bersama saya Inta, kita akan bicara tentang Mitreka Eka Praya. Nah, khusus untuk hari ini kita akan bicara tentang keunggulan-keunggulan SMA Negeri 1 Turen dan PPDB 2023-2024. Kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang akan mendukung informasi untuk para Mieprans. Tentunya narasumbernya yang kompeten dan valid. Kali ini kita bersama dengan Ibu Kepala SMA Negeri 1 Turen. Selamat pagi Bu Eni Retno Diwati. Selamat pagi Bu Intan. Selamat datang di Langit Miepra Podcast Bunda. Dan Bapak Dr. Andes Damiran selaku Wakahumas SMA Negeri 1 Turen. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Inta. Mieprans, banyak yang bertanya melalui sosial media Instagram, Facebook maupun WA yang disampaikan kepada SMA Negeri 1 Turen tentang pendaftaran peserta didik tahun 2023 tahun 2024. Sebelum kita bicara tentang PPDB dan bagaimana sistematikanya, kita akan berkenalan dulu dengan Mitreka Eka Praya. Bunda, sebelum kita bicara tentang Miepra, ini adalah launching podcast kita. Apa sih yang ada di Bunda sebagai pimpinan? Apa yang ada dalam program Bunda tentang podcast di SMA Negeri 1 Turen? Oke, terima kasih Bu Inta. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pemirsa. Alhamdulillah pagi yang cerah ini di SMA Negeri 1 Turen. Ini pertama kali rupanya ya saya harus berbincang dengan Bu Inta sekaligus memperkenalkan Langit Miepra. Ini merupakan salah satu sarana pelengkap untuk memfasilitasi siswa-siswa yang mempunyai talenta yang luar biasa, yaitu studio podcast. Nah, harapan saya dengan studio podcast ini yang memang saat ini sangat dibutuhkan di dunia pendidikan juga. Artinya studio podcast ini nanti kami akan pakai fasilitas anak-anak yang punya talenta yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan hadirnya studio podcast ini SMA Negeri 1 Turen bisa memberikan informasi yang banyak sekali tentang prestasi dan apapun tentang SMA Negeri 1 Turen. Begitu Bu Inta. Terima kasih Bunda. Kalau boleh saya tarik begitu, berarti Langit Miepra ini tercipta dengan tujuan untuk menyampaikan citra positifnya SMA Negeri 1 Turen pada publik. Betul. Dan sebagai media edukasi untuk para Mieprans yang ada di SMA Negeri 1 Turen, begitu ya Bunda? Betul sekali, juga bisa dipakai branding sekolah. Ya, siap. Mieprans, melalui podcast ini kita juga bisa mengetahui kenapa PPDB 2023-2024 para Miepran di luar sana harus memilih SMA Negeri 1 Turen. Ada apa di SMA Negeri 1 Turen? Menurut Bunda, apa yang bisa dijadikan para wali murid di luar sana dan teman-teman yang mau masuk SMA, kenapa kok harus memilih SMA Turen? SMA Negeri 1 Turen itu punya keunggulan apa Bunda? Oke. Jadi SMA Negeri 1 Turen itu salah satu lembaga yang bisa dibanggakan di wilayah Kabupaten Malang. Kenapa anak-anak kok penasaran dengan SMA Negeri 1 Turen? Jadi kami mempunyai beberapa program yang itu nanti mengarah kepada nomor satu adalah karakter, itu yang jelas, karena saat ini di kurikulum saya ingin menjelaskan bahwa di SMA Negeri 1 Turen ini sudah menerapkan IKM 2 atau implementasi kurikulum merdeka. Kita memilih yang 2.
Kemudian dari IKM 2 ini kan kami khususkan untuk kelas 10. Ini adalah angkatan ke-1 sehingga yang kelas 11 dan kelas 12 itu masih tetap menggunakan kurikulum 2013. Nah, nanti akan ada perbedaan bagaimanakah Bapak dan Ibu guru itu mengantarkan mendidik anak-anak dengan kurikulum yang berbeda, tapi semuanya itu nanti insya Allah akan memberikan manfaat yang luar biasa karena kalau yang IKM 2 itu arahnya adalah ke P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kebetulan Bu Inta ini juga sebagai guru penggerak. Nah, kemudian dari sisi kurikulum itu tadi ya. Nanti untuk tahu lebih jelasnya, insya Allah nanti Pak Dam ini akan saya tunjuk sebagai ketua HUT. Nanti akan kami agendakan ada kegiatan yang namanya adalah open house. Jadi siapapun nanti masyarakat utamanya kelas 9 dan orang tua atau MTS silahkan nanti kalau sudah jadwalnya dipublish di masyarakat datang ke SMA Negeri 1 Turen untuk mengikuti kegiatan open house gitu ya Pak Tan. Itu yang kurikulum Bu Inta. Kalau kesiswaan ini selain anak-anak itu belajar secara intrakurikuler, ini ada sekian banyak kegiatan ekstra yang itu menunjang pengembangan diri dari masing-masing anak-anak yang sudah dipeta-petakan melalui tes terlebih dahulu anak ini punya bakat dan minat apa sehingga kita memfasilitasi. Dan pada kegiatan ekstra ini satu kegiatan yang kami launching mulai tahun kemarin itu adalah ekstra kesamaptaan. Nah, ekstra kesamaptaan ini kami launching untuk memfasilitasi anak-anak yang nanti oleh orang tuanya dan anak sendiri itu sudah dibentuk dirinya itu untuk masuk ke angkatan seperti TNI atau mungkin angkatan kedinasan yang lainnya. Jadi kami tidak hanya memikir anak belajar selama 3 tahun itu apa, tapi ke depan setelah lulus itu nanti arahnya mau kemana. Kemudian kalau yang dari segi Sarpras salah satunya adalah podcast ini. Tidak semua sekolah mempunyai studio podcast, sehingga masih banyak fasilitas-fasilitas sarana yang lainnya yang itu semuanya kami berikan persembahkan untuk layanan anak-anak sehingga anak-anak itu bisa mencapai prestasi baik akademis maupun non akademis. Demikian juga yang di kegiatan kehumasan nanti bisa dilengkapi oleh Pak Damiran ini. Kita sudah bekerja sama dengan banyak sekali perguruan tinggi negeri dan juga instansi terkait maupun lintas sektoral yang sama-sama ingin memajukan SMA Negeri 1 Turen dengan berbagai keunggulannya. Bahkan kemarin itu saya ditarget oleh Bapak Bupati, ayo Ibu Kepala Sekolah, tunjukkan inovasi nanti biar bisa mengangkat SMA Negeri 1 Turen itu sebagai sekolah unggulan yang bisa dibanggakan di wilayah Kabupaten Malang, gitu Bu Inta. Iya, Bunda. SMA Turen itu kan terkenal dengan SMA yang programnya ini berpihak pada kebutuhan siswa, begitu ya. Nah, dengar-dengar berdasarkan hal itu juga di SMA Turen itu ekstrakurikulernya juga mengupdate, jadi mengikuti kekinian. Nah, termasuk di dalamnya ada ini ya Bunda, ekskul e-sport ya Bunda. Oh ya, yang lagi ngetren sekarang ya. Begitu. Bagaimana Bunda itu? Oke. Saya di awal itu kaget, ternyata anak-anak dari sini itu dapat juara ya. Itu terus saya akhirnya koordinasi dengan pembimbingnya. Terus ternyata saya minta data yang bisa diandalkan di ekspor di ekstrakurikuler ini berapa anak Pak Teguh. Waktu itu saya dengan komunikasi Pak Teguh, ternyata Pak Teguh itu memberikan data kepada kami yang luar biasa dan ada kompetisi ya Pak Dam ya, waktu itu diikuti dan ternyata kita juga pulangnya tidak dengan tangan hampa tapi memang betul-betul anak-anak dapat juara, bahkan ada yang dapat beasiswa ke Jakarta juga ya. Nah itu Bu Inta itu hanya salah satunya loh ya, tapi masih banyak oleh karena itu dengan melihat kondisi anak-anak ternyata berbakat di sana itu yang kekinian itu banyak ya, saya wajib memfasilitasi sehingga terus terjadi peningkatan prestasi gitu. Ya. Mie Frans,
Kalau Miepras melihat di sosial media SMA Negeri 1 Turen, memang banyak sekali di segmen galeri prestasi itu yang didapatkan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Turen. Nah, salah satu keunggulan dari SMA Negeri 1 Turen adalah program keberbakatan. Nih, kita akan tanya ke Wakahumas yang juga sebagai guru olahraga. Nah, Pak Damiran, apa sih program keberbakatannya SMA Negeri 1 Turen itu? Oke, terima kasih Bu Inta dan mohon izin Ibu Kepala Sekolah. Kami sampaikan bahwa awal mulanya SMA Negeri 1 Turen itu munculnya program unggulan berbakat istimewa atau sebelumnya adalah berbakat istimewa di bidang olahraga dan seni. Tahun 2012 insya Allah SMA Negeri 1 Turen semuanya sesuai dengan prosedur yang sudah di SK-kan pada saat itu oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Sehingga dasar yang kedua, karena wilayah di Turen dan sekitarnya itu banyak cabang olahraga yang tidak ada mewadahi setelah lulusan SMP atau MTS, sehingga kami bersama dengan pimpinan pada saat itu membuka kelas keberbakatan olahraga atau bakat istimewa, sehingga dari mulai tahun 2012 sampai saat ini insya Allah SMA Negeri 1 Turen di bidang olahraga insya Allah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya sebelum program itu dimunculkan. Sehingga dari itu anak-anak kami selalu mengikuti kegiatan yang sesuai dengan informasi resmi dari cabang olahraga. Sehingga kami juga berkomunikasi yang pertama dengan KONI Kabupaten Malang bersama dengan cabang olahraga, sehingga informasi itu tidak sampai terlambat atau tidak mendapatkan informasi, sehingga tindak lanjutnya anak-anak yang punya prestasi non akademik sesuai dengan misinya SMA Negeri 1 Turen atau prestasi akademik dan non akademik, sehingga tindak lanjutnya sekolah bekerja sama atau MUU dengan Fakultas Ilmu Keolahragaan UM. Sehingga pada saat anak-anak lulus SMA itu kemana, sehingga MOU itu sama-sama ditandatangani pada saat insya Allah HUT 31. HUT yang ke-31 tanggal 21 Mei tahun 2002 kemarin, bahwa itu MOU yang kedua kalinya. Yang pertama adalah tahun 2017, sehingga kurun waktu 5 tahunan sudah ada pembaruan karena dinamika di perguruan tinggi atau itu mungkin mengikuti sesuai dengan aturan yang ada, sehingga kita benahi itu, sehingga kami yakin masyarakat yang ada di Kabupaten Malang umumnya dan Malang Selatan pada khususnya berbondong-bondong di SMA Turen bahwa kegiatan non akademis khususnya di bidang olahraga itu betul-betul difasilitasi, sehingga adanya gedung olahraga yang diresmikan oleh Bapak Muhajir pada saat itu adalah Menteri Pendidikan, itu sebagai wadah sehingga masyarakat yang ada di Kabupaten Malang bahkan umumnya itu mengenal bahwa SMA Turen punya GOR yang memadai pembinaan di lulusan SMP atau MTS. Itu Mbak Inta informasi tentang keberbakatan di SMA Turen. Dan kami yakin untuk tahun ajaran 2023-24 nanti sudah banyak yang ngamprah tapi menunggu waktu. Itu yang bisa kami sampaikan. Ya, jadi Miepras, bahwa kelas keberbakatan SMA Negeri 1 Turen tidak hanya memikirkan tentang 3 tahun yang ada di SMA Negeri 1 Turen saja, tetapi sampai dengan bagaimana kalau sudah lulus para Mieprans itu siswa-siswi SMA Negeri 1 Turen itu ketika nantinya lulus. Nah, itu yang membuat kelas keberbakatan SMA Negeri 1 Turen
laris manis ya Pak Dam ya. Betul. Bahkan tidak hanya dari warga Malang saja. Dengar-dengar ada banyak yang dari luar kota atau luar pulau Luar bahkan. daerah, ya, betul. Yang terjauh dari mana Pak Dam? Kemarin Kalimantan, 3 tahun yang lalu adalah dari Bali dan Bali. 2 tahun kemarin juga dari Kalimantan. Kalimantan. Bahkan dari Tulungagung juga ada. Ya. Untuk cabornya apa saja Pak Dam yang difasilitasi oleh SMA Turen? Kita menerima dari semua cabur yang punya kompetensi anak-anak, tetapi yang difasilitasi untuk pembinaan rutin di SMA Turen itu ada, satu adalah sepak bola, Sepak bola, yang voli, kedua adalah pencak silat, pencak silat, yang ketiga bola voli, bola voli, yang keempat itu adalah karate, karate, yang kelima bulu tangkis. bulu tangkis. Sedangkan cabur-cabur yang lain kami Kolaborasi. bekerjasama dengan cabur-cabur yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Oke. Oke. Oke, Mie Prans sudah sekarang sudah tahu apa sih keunggulan dari SMA Negeri 1 Turen, dan itu yang menjadikan alasan kenapa Mie Prans harus memilih SMA Negeri 1 Turen sebagai rencana studi lanjut setelah SMP. Nah, sekarang kita berada di segmen terakhirnya, informasi tentang PPDB. Apa nih yang mau disampaikan Bunda kepada para Mieprans tentang PPDB 2023-2024? Oke, jadi tahan dulu ya untuk masyarakat, adik-adik yang kelas 9 dan MTS termasuk orang tua. Tidak usah khawatir tidak bisa mendaftar, tidak usah khawatir ketinggalan pendaftaran, karena memang status kita adalah sekolah negeri, sehingga kita patuh aturan. Untuk menyelenggarakan PPDB itu prosesnya harus menunggu juknis dulu. Biasanya yang sudah berjalan itu dimulainya antara akhir Juni atau mungkin awal Juli ya Pak Dam, karena di akhir Juni itu kita harus menuntaskan proses pembelajaran yang kelas 10, 11, 12 yang sudah ada. Sehingga kalau ini sudah tuntas, maka nanti kita akan beralih untuk menggarap mempersiapkan proses PPDB. Kalau selama ini sudah banyak yang tanya, bahkan langsung telepon ke saya, WA ke saya, kapan sih anak saya bisa mendaftar? Mohon maaf, kami masih belum berani untuk menerima pendaftaran langsung. Nanti tunggu juknis, nanti kami akan share ke seluruh masyarakat, baik melalui media sosial kami maupun juga melalui siaran podcast ini, nanti kita bisa manfaatkan. Nah, di samping nanti ada informasi tentang secara tertulis ya, nanti insya Allah Pak Dam ini di HUT SMA ke-32 yang nanti puncaknya di bulan Mei, nanti kami akan menggelar yang namanya adalah open house. Jadi termasuk akan memberikan kesempatan kepada anak-anak yang kelas 9 itu untuk bisa mengikuti rangkaian kegiatan HUT itu dalam bentuk lomba atau kompetisi, baik itu yang mengarah ke akademis maupun yang non-akademis. Bagi mereka nanti yang terbaik atau menjadi juara di kompetisi baik itu akademis maupun non-akademis, nanti kami akan berikan golden ticket untuk bisa masuk ke SMA Negeri 1 Turen. Karena memang itu yang kami cari, sehingga di SMA Negeri 1 Turen ini perolehan prestasi akademiknya luar biasa. Kemarin kami diberikan link ya, harus memberikan laporan kepada Dinas Pendidikan. Ini sudah kami isi linknya, dan prestasi internasional di bidang akademik kita punya 2 ya Pak Dam ya. Ini di bidang penelitian, kemudian prestasi nasional itu ada Thanos, film pendek itu kemarin juara 1. UKBI, uji kemahiran berbahasa Indonesia, kita dari tingkat nasional juga juara 2. Kemudian di bawahnya itu tingkat prestasi itu juga banyak. Kalau tingkat kabupaten, waduh luar biasa. Kita sampai mau nginput itu nggak ada tempatnya. Begitu. Mudah-mudahan tahun 2023 nanti kita tetap mendapatkan input dari siswa-siswa yang prestasinya luar biasa. Gitu Bu Intan. Oke, sudah jelaskan Mieprans. Apalagi yang diragukan? Yuk follow Instagram, follow Facebook,
dan akun TikToknya SMA Negeri 1 Turen untuk mendapatkan update informasi utamanya pada para Mieprans yang ingin bergabung dengan kami di PPDB 2023-2024. Itu yang bisa kita sampaikan hari ini. Kita akan berjumpa lagi di segmen berikutnya minggu depan. Saya selaku host, mohon maaf jika ada kesalahan dan bye. Terima kasih. Sobat Mieprans, jangan lupa capture timeline ini ya, dan follow semua akun sosial media kita. Yuk, jangan sampai ketinggalan. Ayo bergabung bersama kami di Bumi Mitreka Eka Praya.